kita akan bersama-sama beribadah di sekolah minggu online. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah yang sudah Tuhan berikan buat kami. Sekarang kami mau beribadah di sekolah minggu. Kiranya Tuhan sertai sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhirnya. Hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pagi ini kita merasakan kasih Yesus yang luar biasa indahnya. Indahnya lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang di langit. Terus lebih indah dari apa, Lause? Bunga di padang. Lebih indah dari bunga di padang. Karena itu kita mau sama-sama memujikan, menyanyikan pujian kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sama-sama kita bangkit berdiri, ada gerakannya. Kita tirukan gerakannya sambil kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sama-sama kita nyanyikan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Seperti apa? Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita nyanyikan lagi. Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dan lebih indah daripada bunga di padang. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Yeay, pintar semuanya. Anak-anak masih semangat memuji Tuhan? Masih. Anak-anak, Lause mau tanya nih. Lause, anak-anak punya sobat yang paling setia. Siapa ya namanya? Siapa namanya? Kurang keras, siapa namanya? Namanya Yesus. Yuk, masih kita mau bangkit berdiri menyanyikan Ada Satu Sobatku yang Setia.
Anak-anak ikuti gerakan lause. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih keras lagi, namanya siapa? Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan scan QR di bawah ini atau transfer ke rekening gereja. Nah, sekarang anak-anak kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan God is so good. Jempolnya, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah baik. Allah baik. Allah baik padaku selalu. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Anak-anak, selesai memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan Kau pakai untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lause Foni, Lause punya pertanyaan. Bagaimana ya caranya kita supaya bisa menaati hukum-hukum Tuhan? Pertanyaan yang bagus, Lause. Gimana ya caranya anak-anak? Caranya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia akan menunjukkan pada kita bagaimana caranya agar kita bisa mentaati hukum-hukum Tuhan. Betul sekali anak-anak. Sekarang kita mau memujikan I wanna do right. Sesuai dengan pujian itu, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan menunjukkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa mematuhi hukum-hukum Tuhan. Kita nyanyikan I wanna do right. Bangkit berdiri ya supaya bisa gerak. I wanna do right. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Yay! I wanna do right. I wanna do right. Wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. You show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you grace. Make me more like you. I was made to give you grace. Make me more like you. In all I do. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Yeay! Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk yang baik, duduk yang tenang. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, senang sekali kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu. Anak-anak, mari sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa sama-sama ikut sekolah minggu. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami juga bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, kami juga boleh mengerti, dan kami juga boleh melakukannya dengan baik. Tolonglah selisih yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak,
Firman Tuhan hari ini berjudul Allah memberikan hukumnya. Allah memberikan hukumnya. Waduh anak-anak, kalau dengar kata hukum atau peraturan, bagaimana anak-anak? Wah, rasanya kurang semangat ya anak-anak ya. Tidak menyenangkan rasanya ya. Apalagi waktu orang tua kita memberikan kita peraturan. Wow, banyak sekali peraturannya ya. Apa aja peraturan dari orang tua kita? Misalnya, ayo harus rapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Harus sikat gigi sebelum makan dan sesudah makan. Ayo cuci tangannya sebelum makan. Harus bereskan mainan. Bereskan meja belajar. Tidak boleh main game terlalu lama. Tidak boleh nonton TV sebelum mengerjakan PR. Tidak boleh makan makanan yang tidak sehat. Waduh anak-anak, masih banyak lagi peraturan dari orang tua kita ya. Waduh, rasanya pusing ya kalau kita dengerin ya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, harus lakukan ini dulu, harus lakukan itu dulu. Wah, pusing ya anak-anak ya. Rasanya lebih menyenangkan ya kalau tidak ada peraturan. Yes, kita bisa bebas melakukan apapun yang kita sukai kalau tidak ada peraturan. Asik ya anak-anak ya. Tapi anak-anak, tunggu dulu anak-anak. Apa benar kalau tidak ada peraturan itu lebih baik? Lebih menyenangkan? Coba anak-anak kita bayangkan ya. Seandainya tidak ada peraturan-peraturan di dunia ini, apa yang akan terjadi anak-anak? Wah, kalau papa mama tidak mengatur dan menyuruh kita membereskan kamar, dan kita juga tidak mau beresin kamar, jadinya bisa seperti ini anak-anak. Berantakan. Bisa jadi banyak kuman penyakit di dalamnya. Banyak nyamuk anak-anak. Nah, ini yang lebih gawat anak-anak. Kalau tidak ada peraturan lalu lintas dan orang-orang tidak mau taat sama aturan lalu lintas, ini bisa bahaya anak-anak. Bisa terjadi kecelakaan. Nah, kalau kita tidak mau belajar, tidak disiplin dalam belajar, tidak mau ikut dengerin waktu Miss menjelaskan, kita tidak mau perhatikan, wah, kita bisa dihukum sama guru, atau kita juga bisa mendapatkan nilai yang jelek. Nah, kalau kita makan makanan yang tidak sehat, yang kurang baik untuk kesehatan kita, makan sepuas-puasnya, apa yang terjadi anak-anak? Kita bisa sakit. Lalu kalau kita tidak taat dengan orang tua, tidak mau dengerin nasihat orang tua, kita bisa ditegur, bisa dimarahi sama papa dan mama. Nah, anak-anak, ternyata aturan atau hukum itu penting dan berguna loh. Kalau tidak ada peraturan, bisa terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Bisa terjadi kerugian dan bahkan kekacauan. Karena itulah anak-anak, Allah memberikan hukum-hukumnya bagi umat manusia. Pertama-tama, Ia berikan bagi bangsa Israel. Tuhan mau supaya bangsa Israel juga hidupnya bisa baik, bisa teratur. Dan yang lebih penting, mereka bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari anak-anak, kita mau ambil Alkitab kita ya. Kita lihat dari kitab Keluaran, pasal yang ke-19, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Kitab Keluaran pasal 19, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25, sampai ayat pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Nah, anak-anak nanti setelah sekolah minggu juga boleh membacanya ya, membaca sendiri dari Alkitab kalian masing-masing. Kita mau simak ceritanya bersama-sama ya anak-anak ya. Nah anak-anak, bangsa Israel mengalami banyak sekali mujizat selama mereka tinggal di Mesir dan juga ketika mereka melakukan perjalanan keluar dari bangsa Mesir. Anak-anak masih ingat waktu Tuhan Yesus membelah Laut Merah? Wah, hebat sekali ya.
Tuhan kita sangat luar biasa. Ia membelah Laut Merah supaya bangsa Israel bisa lewat dan mereka tidak tertangkap oleh tentara-tentara Mesir yang mengejar mereka pada waktu itu. Bangsa Israel sangat senang. Mereka memuji-muji Tuhan. Mereka berterima kasih Tuhan sudah menolong mereka. Tapi anak-anak, setelah mereka tiba di seberang Laut Merah, setelah mereka melewati padang gurun, wah, bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Mereka mengeluh karena kehidupan di padang gurun itu tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka mengeluh karena tidak ada makanan, karena airnya tidak baik. Bahkan bangsa Israel marah kepada Musa, pemimpin mereka pada waktu itu. Mereka malah berpikir lebih baik tinggal di Mesir seperti dulu. Mereka lupa untuk percaya kepada Tuhan. Tapi anak-anak, walaupun sikap bangsa Israel seperti itu, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ia tetap menyediakan air dan makanan yang baik buat bangsa Israel. Nah, kemudian bangsa Israel melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah 3 bulan berlalu, sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di dataran kaki Gunung Sinai. Di sana mereka mendirikan kemah. Anak-anak, Tuhan memanggil Musa naik ke Gunung Sinai. Ia mau mengatakan sesuatu kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Ayo kita lihat dari Alkitab kita ya. Kita ambil Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-19, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-6. Lause akan bacakan, anak-anak boleh menyimak di dalam Alkitab kalian masing-masing di rumah. Ya, kitab Keluaran pasal yang ke-19, ayat yang ke-4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Anak-anak, Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Allah sudah menolong dan memelihara bangsa Israel sampai hari ini. Tapi anak-anak, mereka harus taat kepada Tuhan. Mereka harus berpegang pada perjanjiannya. Nah, Musa kemudian turun dari Gunung Sinai. Dia menyampaikan perkataan yang sudah Allah ucapkan kepadanya. Setiap orang yang berkumpul di bawah, mereka mendengarkan apa yang disampaikan Musa. Dan anak-anak, bangsa Israel setuju. Mereka mau melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, kemudian Tuhan Allah memberitahu Musa supaya bangsa itu siap-siap untuk menerima perintah Allah. Maka Musa itu mengatakan kepada mereka, ayo kalian semua cuci pakaian kalian dan siap-siap untuk mendengarkan Allah. Karena pada hari yang ketiga, Allah sendiri akan turun dari Gunung Sinai dalam awan yang tebal kepada bangsa Israel. Wah, anak-anak bisa dibayangkan ya, betapa senangnya, betapa semangatnya bangsa Israel. Tuhan Sang Pencipta, Tuhan atas alam semesta mau menyatakan dirinya kepada mereka. Musa juga memperingatkan mereka bahwa ketika Allah datang untuk bertemu dengan mereka, mereka tidak boleh mencoba naik ke atas gunung. Mereka juga tidak boleh menyentuh gunung itu. Karena Tuhan itu kudus. Kalau mereka melanggar, mereka akan mati. Nah, akhirnya tibalah pagi di hari yang ketiga. Umat Israel mendengar suara petir dan suara sangkakala yang nyaring. Dan mereka juga melihat kilat yang menyambar-nyambar di sekitar mereka. Wah, mereka gemetar saat menyaksikan dan mendengar suara itu. Musa kemudian bawa bangsa Israel keluar dari perkemahan mereka. Mereka diajak untuk
menemui Allah. Mereka kemudian berdiri di kaki gunung. Asap dan api keluar dari gunung dan seluruh bumi bergoncang. Suara sangkakala semakin nyaring. Tuhan Allah sudah datang ke Gunung Sinai. Nah, kemudian Allah memerintahkan Musa untuk naik ke puncak gunung. Telah tiba waktunya, Tuhan mau berfirman kepada bangsa itu melalui Musa. Apa ya yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel? Nah, kita bisa lihat dari Alkitab kita, Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Allah memberikan 10 perintah, yaitu 10 peraturan yang baik yang bisa menolong bangsa Israel bisa mengasihi Allah dan bisa mengasihi sesamanya. Nah, anak-anak, 10 perintah ini juga diberikan bagi kita semua, supaya hidup kita juga bisa lebih baik dan kita bisa mengasihi Allah dan sesama kita. Anak-anak ingat apa saja isi 10 perintah Allah? Ayo, Lause mau ajak kita semua yang menghafal, kita di rumah sama-sama sebutkan ya 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allahmu berikan kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang ke-10 yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Wah, anak-anak, banyak ya. Banyak sekali perintah-perintah Tuhan ini. Bagaimana anak-anak? Kira-kira apakah kalian bisa melakukan 10 perintah ini dengan sempurna? Tanpa melanggar sedikit pun? Waduh, rasanya mustahil ya anak-anak ya. Lause sendiri juga tidak sanggup melakukan semua perintah ini dengan sempurna. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa melakukan 10 perintah ini dengan sempurna, tanpa melanggar sedikit pun. Mengapa anak-anak? Karena kita semua dilahirkan dengan natur dosa. Di dalam diri kita ketika kita lahir ke dunia ini, ada dosa yang terus-menerus menggoda kita untuk melanggar perintah Tuhan. Jadi anak-anak, sebagaimanapun kita mau berusaha untuk melakukan perintah Allah, kita tidak bisa mentaatinya dengan sempurna. Tapi anak-anak, sesungguhnya ada satu orang loh. Ada satu orang yang berhasil taat dengan sempurna, tanpa melanggar sedikit pun. Siapa ya dia ya? Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menaati setiap perintah Allah dengan sempurna. Dia tidak pernah tidak taat. Dia tidak pernah berdosa. Karena itulah anak-anak, Tuhan Yesus layak menjadi juru selamat manusia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, sekarang kita tidak perlu dihukum lagi. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan dan keselamatan bagi kita. Wah anak-anak, bersyukur sekali ya kita ya. Kita harusnya berterima kasih sekali sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan dan anugerah keselamatan yang diberikan. Kita juga bersyukur anak-anak, karena Tuhan juga sudah memberikan hukum-hukumnya kepada kita. Sehingga anak-anak, kita bisa tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Dan kita juga bisa hidup dengan lebih baik dengan sesama kita. Nah anak-anak,
taat pada perintah Tuhan itu berarti kita juga taat pada aturan-aturan di sekitar kita di dunia ini. Taat pada aturan orang tua kita, taat pada aturan di sekolah, taat pada aturan lalu lintas, aturan pemerintah, dan aturan lain-lainnya. Nah, tadi Lause sudah tampilkan apa akibatnya kalau tidak ada aturan ya. Nah, sekarang Lause mau lihatkan apa akibatnya kalau ada peraturan dan kita semua bisa belajar untuk taat. Ayo kita lihat ya. Nah, kalau pengguna jalan raya itu semuanya bisa taat aturan lalu lintas, jalanan bisa tertib ya, bisa terhindar dari kecelakaan. Wah, kalau kalian taat pada aturan orang tua atau guru, rajin belajar, kalian bisa mendapat nilai bagus di sekolah. Nah, kalau ada aturan papa mama suruh rapiin kamar, rapiin mainan-mainannya, kalau kalian bisa taat, wah lihat ini, kamar menjadi rapi ya, bersih, terhindar dari nyamuk dan kuman penyakit. Nah, kalau kalian taat, mau makan makanan sehat, seperti yang mama ajarkan, tubuh kalian juga bisa sehat. Dan tentunya anak-anak, kalau kalian mau dengarkan apa yang orang tua nasihatkan kepada kalian, orang tua akan mengasihi kalian, menyayangi kalian, tidak ada marah-marah lagi. Wah, menyenangkan ya anak-anak ya, sangat menyenangkan suasana yang seperti ini ya. Mari anak-anak, kita mau sama-sama belajar ya. Kita mau belajar melakukan perintah-perintah yang Tuhan berikan melalui orang tua kita, melalui guru kita, dan melalui pemerintah kita. Dan juga kita tidak lupa untuk minta tolong sama Tuhan, supaya kita bisa mampu untuk mentaati perintah-perintah Tuhan itu dengan baik. Ayo kita sama-sama belajar ya. Nah anak-anak, ayat hafalan hari ini Lause ambil dari Mazmur 19 ayat 8a. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Sekali lagi ya, kita mau hafal sama-sama ya. Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8a. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Nah anak-anak, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita mau sama-sama berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan mau mati di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan bagi kami semua. Kami juga bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memberikan kami hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan yang bisa kami lakukan supaya hidup kami bisa jadi lebih baik. Tolong kami Tuhan, anak-anak Tuhan, bisa belajar untuk taat melakukan perintah-perintah Tuhan melalui orang tua kami, melalui guru kami, dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. The
kelas sesuai dengan kelas masing-masing ya. Juga jangan lupa mengumpulkan aktivitasnya. Lause tunggu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. God bless you all.